jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita akan angkat satu pujian dan syukurku. Hati
jangan kamu khawatir. Setia ada di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, waktu yang Engkau sudah beri dalam kehidupan kami, di mana saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah Tuhan yang bisa membuat kami kuat, kami diteguhkan, bahkan kami bisa dihiburkan di tengah keadaan dunia yang semakin hari semakin mencekam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya firman Tuhan adalah sesuatu yang menjadi pedoman menuntun kami untuk menuju ke jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami buka hati, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saat ini kita belum bisa beribadah bersama-sama karena dengan keadaan situasi bukan saja bangsa kita, tetapi ini sudah mendunia, ya. Dengan adanya virus, semua hanya berdiam diri di dalam rumah, sehingga untuk ibadah pun tidak diperbolehkan lagi, hanya bisa beribadah di dalam rumah. Tetapi kalaupun hari ini saya bisa mau membagikan firman Tuhan, kita bisa beribadah walaupun tidak ketemu, bersyukurlah bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Nah, hari ini saya rindu untuk saudara semua jemaat yang ada, ambil kesempatan buka Alkitab walaupun tidak bisa ketemu. Di rumah masing-masing kita buka Alkitab dalam Mazmur pasal yang ke-89, ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah menyurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia, dan seterusnya. Saudara, dari ayat-ayat ini kita melihat betapa Tuhan, ya, jatuh hati kepada Daud. Dia memilih Daud di antara sekian banyak manusia, tapi Daudlah yang dia pilih. Dalam keadaan situasi seperti ini tuh, saya mau sampaikan, ya, siapa Daud? Daud adalah orang yang tidak pernah lepas dengan apa yang namanya tantangan, pencobaan, penderitaan, pengkhianatan, bahkan segala macam kesusahan Daud alami. Tetapi pada kenyataannya justru Daud dipilih oleh Tuhan, dan pada akhirnya Daud menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, padahal hidupnya penuh dengan penderitaan. Dengan kata lain, hari ini mungkin saudara berteriak, kenapa saya dirumahkan, saya sudah tidak lagi bisa bekerja, tidak menghasilkan uang. Situasi sangat mencekam, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, hidup dalam menderita. Tapi saya mau katakan, Daud lebih daripada yang kita alami. Dia banyak penderitaan. Bahkan anaknya sendiri mau membunuh dia. Tetapi pada kenyataannya, di dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan, Daud mengalami sesuatu yang indah bersama Tuhan. Dia diberkati dengan luar biasa, bahkan dipilih oleh Tuhan. Saudara, ada 4 hal yang saya mau bagikan buat kita semua, bagaimana supaya kita bisa berbahagia dan diberkati dalam keadaan, dalam situasi yang tidak ada kepastian ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa diberkati Tuhan, kita bisa dipakai oleh Tuhan, bahkan kita bisa berhasil walaupun keadaan situasi yang tidak menentu ini. Yang pertama, saudara, kita mau belajar dari kehidupan Daud. Kenapa Daud bisa menang di tengah keadaan yang tidak menentu ini? Mazmur pasal yang ke-119,
Dikatakan begini, Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Nah, yang pertama saudara, apa yang membuat kok Daud bisa berhasil? Bisa ditolong oleh Tuhan, bisa diberkati oleh Tuhan, bisa dibela oleh Tuhan, padahal hidupnya penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan. Rasanya mustahil Daud bisa mengalami sesuatu yang indah, tapi dia bisa. Dia diberkati, bahkan jadi raja. Nah, yang pertama yang membuat Tuhan sayang sama dia, yang membuat Tuhan bela, yang membuat Tuhan berkati dia, karena ayat ini berkata 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Dalam sehari apa yang kita buat? Mungkin banyak yang kita buat untuk nyakitin Tuhan. Tapi Daud beda. Dalam 1 hari dia hanya memuji-muji Tuhan. Dengan kata lain, untuk menikmati pertolongan Tuhan, mari kita hidup seperti Daud. Dia memuji Tuhan dalam sehari 7 kali. Pujilah Tuhan, kata firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan muji yang lain, saudara. Kita lebih banyak memuji orang lain daripada memuji Tuhan. Mazmur pasal yang ke-34. Kapan saja Daud memuji Tuhan? Ayatnya yang ke-2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi Daud ini selalu memuji Tuhan itu di segala waktu. Pada segala waktu. Artinya mau dia waktu senang, dia tetap memuji Tuhan. Mau dia lagi susah, dia tetap memuji Tuhan. Mau dia lagi difitnah, dia tetap memuji Tuhan. Tidak heran kalau Tuhan menolong Daud. Tidak heran kalau Tuhan membela Daud. Karena Daud hanya memuji-muji Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang membuat Daud dipilih oleh Tuhan? Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, yang kedua saudara, Daud hanya merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Dia tidak renungkan persoalan. Dia tidak renungkan orang yang membenci dia. Dia tidak merenungkan siapa yang ingin membunuh dia. Tetapi yang dia renungkan, yang dia ingat hanya firman Tuhan. Dan itu sepanjang hari dia ingat. Dia tidak ingat yang lain. Bahkan ayat yang ke-127 dikatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Daud lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dia lebih mencintai firman Tuhan daripada emas tua. Saudara, Abraham diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena Abraham juga hanya mau mencintai firman Tuhan. Dia tidak mencintai yang lain. Di mana hartamu, disitulah hati.
Dan Abraham mencintai firman Tuhan. Tuhan minta anaknya dipersembahkan, dia sahkan, dia berikan, dia tidak segan-segan karena dia hanya mencintai Tuhan. Itulah sebabnya tidak heran kalau Abraham juga diberkati dengan luar biasa. Dan hari ini saya mau katakan buat jemaat YPDI Sulawesi, jangan takut dengan situasi yang ada pada saat ini, yang kelihatannya sangat menakutkan, sangat mencekam. Banyak orang menjerit karena tidak lagi bisa bekerja, semua dirumahkan, bahkan ada yang di PHK, tidak bisa menghasilkan lagi. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Bersama dengan Tuhan kita pasti diberkati. Karena bersama dengan Tuhan ada jalan keluar di dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, renungkanlah firman Tuhan. Jangan renungkan yang lain. Memang benar kita punya masalah, tapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia mau mati buat kita, dia bangkit buat kita, dia nanti sore juga buat kita. Dan kalaupun dia kembali, dia juga kembali hanya untuk kita. Oleh karena itu, ya, mari jangan cintai yang lain, cintailah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Jangan renungkan kesalahan orang lain, jangan ingat kesalahan orang lain. Kita hanya ingatlah kebaikan Tuhan. Saya berdoa, saya yakin semua jemaat yang mau dengar firman Tuhan, yang mau merenungkan firman Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa adanya. Yang ketiga, saudara, Mazmur pasal yang ke-86 dikatakan begini. Ayat yang pertama, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkan hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat Daud itu bisa sukses, bisa berhasil di dalam keadaan situasi yang tidak ada kepastian, tetapi Daud mendapatkan kepastian. Dia diberkati oleh Tuhan, dia jadi pemimpin yang luar biasa. Karena yang ketiga adalah Daud suka berdoa. Ayat 3 dikatakan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Bagaimana dengan saudara? Sepanjang hari apa yang engkau serukan? Apakah kita menyerukan kejengkelan, kemarahan kita? Tetapi Daud sepanjang hari dia hanya berseru memanggil nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sepanjang hari. Bahkan di dalam Mazmur 116 kita lihat ayat yang kedua, dikatakan begini, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Seumur hidup Daud dia hanya berdoa, seumur hidup. Sepanjang hari dia berdoa, bahkan seumur hidupnya Daud tetap setia
di dalam doa. Seumur hidup. Artinya kalau Daud dia hidup 100 tahun, 100 tahun dia berdoa. Hanya doalah yang membuat kita dekat dengan Tuhan, saudara. Dengan doa kuasa Tuhan hadir. Makanya Paulus berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Jangan stop, jangan berhenti. Jangan berhenti kita memanggil nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan. Saudara boleh punya apa saja. Punya uang, tapi uang bukan segala-galanya. Uang bisa beli obat, tapi dia tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli tempat tidur yang mahal, tetapi uang tidak bisa memberikan kita nyaman untuk tidur. Uang bisa beli obat, tapi dia tidak bisa membeli kesehatan. Tapi di dalam Tuhan segala-galanya ada. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasih, dalam keadaan situasi seperti ini, janganlah berhenti memuji-muji Tuhan. Yang kedua, jangan berhenti merenungkan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan, jangan ingat yang lain. Dan yang ketiga, jangan berhenti untuk berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan stop untuk berdoa, terus berdoa. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Gereja tidak bisa menolong kita, tapi Tuhanlah yang bisa menolong kita. Kisah Rasul pasal yang ke-13, sebelum kita masuk dalam perjamuan. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang terakhir, saudara, kenapa Daud dipilih jadi raja? Padahal Daud tidak pernah terlepas dengan penderitaan, banyak tantangan, tapi dia bisa jadi raja. Karena yang keempat ini, Daud hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang dia mau, apa yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan mau kita mengampuni, tapi seringkali kita tidak mau mengampuni. Daud melakukan segala apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan. Tidak heran kalau Daud diberkati dengan luar biasa. Saya beri contoh. Petrus pernah gagal, tetapi dia berkata, karena engkau yang menyuruh, karena engkau yang menghendaki untuk tebarkan jalannya, saya tebarkan. Dan hasilnya Petrus berhasil mendapatkan ikan yang banyak. Karena yang dia lakukan bukan kemauannya, yang dia lakukan adalah kemauan Tuhan Yesus. Dia melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Saudara, mari di hari yang sangat sulit ini, bertindaklah, lakukanlah firman Tuhan. Percaya, saudara, Tuhan pasti tolong. Kalau orang lain Tuhan tolong, saudara juga pasti tolong Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Siapkan hati, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Jangan saudara takut, bersama dengan Tuhan kita pasti melakukan sesuatu yang indah.
Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Saatnya di mana kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, biar kami layak di dalam hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Jemaat yang saya kasih, mari saudara yang ada di rumah, ya, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari saudara angkat ya roti tangan kanan saudara. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Saudara, firman Tuhan ini berkata, inilah tubuh. Yesus tidak pernah berkata, inilah rotiku, tetapi dia berkata, inilah tubuh. Dengan kata lain, saya mau katakan kepada semua jemaat yang ada, bahwa Tuhan berkata, inilah tubuh. Ketika kita makan, maka tubuh kita yang lemah percaya dikuatkan. Tubuh kita yang penuh dengan kelemahan akan dikuatkan. Bahkan yang sakit bisa disembuhkan. Mari dengan iman kita makan tubuhnya Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan kita dengan tangan kanan di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Demikian juga sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari dengan iman kita minum darahnya Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Engkau sudah buat
dan korbankan buat kami Tuhan. Engkau sungguh baik, sungguh luar biasa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati semua jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, biarlah Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat kehidupan mereka, sehingga dunia akan tahu bahwa Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, yang mampu menolong, yang mampu memberkati setiap anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan tutup ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.